Nama Vivo mungkin memang masih terasa asing untuk sebagian besar orang. Wajar karena memang Vivo adalah pemain baru di Indonesia. Seri X3S adalah salah satu amunisi yang dibawa Vivo untuk dapat bersaing. Smartphone Android ini dibekali banyak fitur dan punya desain yang sangat menarik. Seperti apa sih ponsel yang di Indonesia dihargai Rp2.999.000 ini? Halo, selamat datang di Project Review dengan saya Putu Reza, kali ini untuk Vivo X3S. Premium adalah impresi pertama saya saat melihat penampilan dari X3S. Dengan konstruksi unibody dan bahan berbasis metal, pasti tidak ada yang menyangka kalau smartphone ini punya harga yang terbilang tidak mahal. Bodinya yang tipis juga semakin menambah kesan premium yang terpancar dari ponsel yang satu ini. Selain punya tampilan yang menarik, X3S juga terbilang ringkas dan bersahabat dengan tangan penggunanya. Menjangkau sudut-sudut layar tidak akan menjadi masalah, begitu juga saat harus dioperasikan dengan satu tangan. Tombol-tombol yang disediakan pada X3S punya peletakan yang baik dan mudah dijangkau. Tombol power dan volume semuanya terletak di sisi kiri perangkat yang secara alami mudah dijangkau oleh jari telunjuk selama penggunanya tidak kidal. Sekalipun penggunanya kidal, letak tadi juga masih mudah dijangkau oleh ibu jari. Selain tombol fisik, ada juga 3 buah tombol sentuh home, back, dan menu yang terletak di bawah layar. User interface pada ponsel Vivo punya sebutan Vantage OS. Kustomisasi yang diberikan Vivo terbilang menyeluruh dan bisa ditemui hampir di setiap tempat, mulai dari home screen, notification bar, task manager, dan lain-lain. Untuk icon-iconnya sendiri hadir dengan desain flat yang didukung dengan warna-warna yang cerah. Bagi yang kurang sreg dengan tampilan bawaan, ada berbagai pilihan themes yang bisa diunduh secara online. Variasi yang disediakan terbilang cukup banyak sehingga tentunya dapat menyediakan alternatif yang beragam. Selain kaya akan kustomisasi, Vantage OS juga punya yang disebut dengan Smart Feature, yang salah satunya adalah Smart Motion. Dalam Smart Motion tadi terdapat beberapa pilihan lain seperti Smart Wake, Air Operation, Smart Light, dan juga Smart Call. Pengguna X3S bisa mengayunkan tangan di atas layar untuk mengintip notifikasi, melakukan swipe ke arah atas untuk membuka layar yang terkunci, dan juga swipe ke arah bawah untuk shortcut ke kamera. Lalu selanjutnya ada fitur Air Operation yang merupakan bentuk air gesture untuk navigasi Vivo X3S tanpa harus menyentuh layar. Lalu ada juga Smart Light yang di dalamnya terdapat double click to light untuk menyalakan layar dengan melakukan tap 2 kali, dan juga Smart Call untuk berbagai macam gestur untuk menjawab atau menolak panggilan. Akan tetapi, meski dilengkapi banyak fitur-fitur fungsional, cukup disayangkan basis sistem operasi dari Vantage OS masih Jelly Bean versi 4.2.2 yang sudah terbilang, ya Anda tahu, sudah sangat tertinggal. Memang sebenarnya bukan permasalahan yang terlalu besar, tapi bagi sebagian orang mungkin ini akan menjadi poin pertimbangan yang cukup vital saat memilih perangkatnya. Oke, next ini bisa dibilang jadi fitur yang sangat diandalkan oleh X3S. Di dalam bodinya yang premium, smartphone Android Vivo ini memiliki chip untuk audio ES9018MK2. Oke, saya yakin itu terdengar panjang banget dan ribet banget. Lalu apa sih yang spesial dari chip tersebut? Well, pendek kata, dengan adanya chip tadi, Vivo X3S dapat memainkan musik dengan tingkat detail yang sangat oke. Untuk mendukung fitur tersebut, Vivo X3S juga dilengkapi dengan sepasang earphone Vivo XE600i. Nah, sekarang saya mau coba dengerin satu lagu yang di sini ada Mighty Long Fall dari One OK Rock. Ini saya bisa dengar kalau bagian lows atau bassnya itu oke, punchy, tapi nggak berlebihan. Sedangkan untuk midsnya juga bagus karena vokalnya terdengar dengan baik. Sedangkan untuk highsnya juga sama bagusnya seperti dua kategori yang saya sebutkan sebelumnya. Overall, setelah mencoba Vivo X3S yang dipadukan dengan XE600i, saya bisa bilang hasilnya sangat baik. Level detail suaranya bagus dan separasi antar alat musiknya terdengar dengan jelas. Untuk kualitas speaker internalnya sendiri sebenarnya tidak bisa dikatakan jelek.
Namun saat tingkat volume tinggi, suara yang dihasilkan akan cenderung mengalami distorsi. Untuk urusan dapur pacu, Vivo X3s dilengkapi prosesor MediaTek MT6592 octa-core 1,7 GHz, GPU Mali 450MP, dan juga RAM 1 GB. Berbekal spesifikasi tadi, Vivo X3s nyatanya mampu menunjukkan performa yang memuaskan. Proses aplikasi berjalan cepat dan lancar. Lag jarang ditemui saat mengoperasikannya, tapi jika multitasking aplikasi sudah sangat banyak, maka lag dan delay akan mulai terasa. Akan tapi, bagi sebuah smartphone Android yang masih menggunakan Jelly Bean, performa Vivo X3s tidak bisa saya sebut mengecewakan. Untuk soal baterai, Vivo X3s dilengkapi dengan kapasitas 2000 mAh yang non-removable. Untuk ukuran kapasitas yang terbilang kecil, daya tahan dari X3s tergolong baik. Pada penggunaan yang terbilang ringan dan tidak terlalu intensif, Vivo X3s mampu standby hingga 18 jam. Sedangkan untuk penggunaan yang lebih berat untuk aktivitas sosial media yang punya frekuensi tinggi, waktu 12 jam bisa dilewati. Kapasitas internal yang disediakan tidak terlalu besar, hanya 16 GB saja dengan sekitar 11 GB yang bisa digunakan. Yang cukup disayangkan adalah tidak adanya dukungan slot microSD sehingga pengguna harus puas dengan kapasitas internal yang ada. Untuk layarnya sendiri, ada resolusi HD 720p pada panel IPS 5 inci. Produksi warnanya bagus, kontrasnya juga oke dan ditopang dengan view angle yang lebar. Dengan ketiga kombinasi tersebut, Vivo X3s mampu menawarkan pengalaman yang oke untuk menikmati konten multimedia seperti video dan juga game. Buat yang suka foto-foto, kemampuan kamera dari Vivo X3s bisa diandalkan. Di bagian belakang terdapat resolusi 13 MP yang dilengkapi dengan LED flash. Pengaturan yang disediakan tidak bisa dibilang banyak karena hanya sebatas resolusi foto atau video, timer, dan juga face detection saja. Kualitas foto yang ditangkap terbilang baik dengan tingkat detail dan juga saturasi yang memuaskan. Adanya bukaan lensa f2.0 juga terbilang cukup lebar sehingga kamera Vivo X3s bisa menangkap gambar dengan cahaya lebih banyak pada kondisi remang. Dan berikut adalah contoh-contoh foto yang diambil menggunakan kamera belakang dari Vivo X3s. Untuk kamera depan ada resolusi 5 MP dengan lensa lebar. Sudut yang lebar tadi sangat ideal untuk mengambil foto selfie bareng teman-teman. Fitur beautification sudah tentu ada karena sudah menjadi barang wajib, dan berikut adalah hasil foto yang ditangkap menggunakan kamera depan dari Vivo X3s. Dan secara keseluruhan, performa yang ditawarkan oleh Vivo X3s tidak bisa dikatakan buruk dan sudah bisa saya sebut memuaskan. Dari luar, penampilan Vivo X3s terlihat premium berkat konstruksi unibody dan juga material berbasis metal. Dukungan prosesor octa-core serta RAM 1 GB yang ada sudah terasa cukup untuk membantu penggunanya menjalankan berbagai macam aktivitas. Layar yang lebar dengan resolusi HD juga mampu memberikan kenyamanan untuk multimedia. Dan bicara soal multimedia, adanya fitur Hi-Fi audio juga memberi nilai tambah yang tidak dimiliki oleh ponsel Android lainnya. Untuk kekurangan dari ponsel ini tentu saja adalah sistem operasi yang masih Jelly Bean versi 4.2.2 yang sudah sangat tertinggal, dan juga tidak adanya tambahan slot microSD untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan. Baiklah, sekian review saya untuk Vivo X3s. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, serta like, dan juga tentunya share video ini. Saya Putreza pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya and have a nice day.